Assalamualaikum Pak Lilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Lilik? Alhamdulillah sehat, Pak Andi. Namun ada sedikit permasalahan nih, Pak. Ada masalah ya Pak? Kira-kira apa masalahnya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, kalau Pak Andi ini masih ada waktu atau punya waktu kosong, ya bisa saya sampaikan itu permasalahannya, Pak. Gimana? Ya Pak, Alhamdulillah ini saya ada waktu luang, ada waktu kosong. Kita bisa berbagi cerita Pak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita ini nanti? Ya, sebenarnya saya ingin menemukan solusi bagaimana cara meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, Pak Andi. Ya Pak, meningkatkan kompetensi dalam mengolah kelas ya Pak. Kira-kira Ya, ada masalah apa ya Pak di situ? begini Pak, saya kan ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena pada saat ini saya merasa masih belum mampu Pak menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh, jadi untuk menciptakan supaya kelas itu kondusif ya Pak, supaya menyenangkan, siswa itu semangat untuk belajarnya, begitu ya Pak ya? Ya Pak Tinggi. Oke, kira-kira apakah Bapak sudah menelusuri apa penyebabnya, eh, kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Dalam beberapa minggu ini sudah saya telusuri Pak Tinggi, waktu saya mengajar ataupun di luar waktu mengajar, sudah saya telusuri, saya sudah mengidentifikasi yaitu melalui minat siswa dalam belajar, Pak Andi. Oke Pak, dari pengamatan Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kelas itu menjadi tidak kondusif Pak. Jadi begini Pak Andi, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada murid, ternyata kenapa sampai siswa itu kurang aktif dan kondusif dan menyenangkan dalam kelas seperti itu karena adanya metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran terlalu membosankan kelihatannya Pak Andi. Oh begitu ya Pak. Jadi metode pembelajaran yang Bapak sampaikan itu kayaknya kurang menyenangkan ya Pak, kurang Iya, sesuai dengan kemauan murid mungkin ya Pak. iya betul sekali Pak Andi. Oke Pak. Jadi kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada kelas tersebut Pak? Ya, kalau saya ya tentu saja Pak Andi mengharapkan kelas yang saya ajarkan nanti suasananya menjadi kondusif dan menyenangkan Pak Andi. Oke Pak, semoga itu bisa dilaksanakan ya Pak. Kira-kira untuk melaksanakan itu ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid supaya kelas itu lebih kondusif, yang menyenangkan, supaya murid semangat lagi belajarnya. Ya, ya Pak Andi. Ini berdasarkan hasil identifikasi saya, ternyata metode pembelajaran yang saya terapkan itu kurang begitu baik, Pak. Jadi saya akan mencoba nantinya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid
dengan melakukan salah satunya mindfulness, juga speaking, juga mungkin juga melakukan praktik dan kerja kelompok supaya menambah semangat dari siswa belajar. Iya Pak, itu termasuk metode yang bagus untuk dilakukan di kelas ya Pak. Eh, Menurut Bapak, apakah metode belajar yang kiranya akan Bapak lakukan ini bisa berhasil Pak di kelas? Kalau melihat keberhasilannya mungkin berhasil Pak Tinggi, karena di situ dalam metode itu sudah ada untuk menambah semangat dari siswa ataupun murid nantinya. Iya Pak, iya. Artinya bisa ya Pak diterapkan supaya nantinya kelas menjadi lebih kondusif, lebih menyenangkan, siswa lebih aktif belajar ya Pak ya. Ya. Betul sekali Pak Tinggi. Iya Pak, luar biasa Pak. Misalnya jika kita beri rating ini Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa berhasil nih metode yang akan Bapak terapkan ini nanti untuk menarik minat belajar murid Pak? Baik, untuk ratingnya mungkin tidak terlalu tinggi dulu Pak Tinggi, nantinya setelah menyesuaikan bisa ditingkatkan lagi. Jadi kalau menurut saya itu antara 6 atau 7 Pak. Oh iya Pak, di antara 6 sampai 7 ya Pak. Itu bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya melalui evaluasi atau melalui penguatan, refleksi nanti Ya, untuk mencari atau melengkapi kekurangannya nanti ya Pak ya. ya Pak Tinggi. Oke, baiklah Pak. Kira-kira apa saja ya Pak rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana Pak langkah-langkahnya? Yang saya akan lakukan itu yaitu menerapkan metode pembelajaran, salah satunya metode pembelajaran diferensiasi, dan juga yang kita kenal dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional, juga saya akan terapkan juga sehingga suasana kelas yang saya harapkan nanti bisa menjadi kondusif dan menyenangkan bagi murid. Yeah. Oh iya Pak, semoga ini rencananya bisa berhasil nanti ya Pak. Kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut Pak, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana itu Pak? Ya mungkin kalau di sekolah kan orang terdekat yang pastinya menurut saya yang dapat membantu yaitu kepala sekolah dan teman sejawat Pandi. Iya Pak, betul sekali. Jadi kepala sekolah ya Pak ya, sama Ya, rekan sejawat itu bisa membantu Bapak. Oke, kalau untuk waktunya kira-kira berapa lama ya Pak yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? mungkin kalau waktunya dalam waktu seminggu Pak Tinggi, dan semuanya perlu dikolaborasikan bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Iya Pak, kira-kira seminggu ya Pak. Itu lumayan cepat ya Pak ya Ya, untuk melakukannya. Semoga rencana itu bisa berhasil diterapkan ya Pak ya. ya. Untuk komitmennya bagaimana Pak? Komitmen Bapak supaya rencana itu tetap berjalan dengan lancar, supaya dapat berjalan dengan baik saat melaksanakannya. Nah, secepatnya nanti akan saya laksanakan rencana ini, namun sebelumnya perlu juga direncanakan secara matang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Dan sementara untuk komitmen Pak Andi, saya akan berusaha menjadi lebih baik Pak, selalu berkolaborasi dengan teman sejawat yang pastinya, dan juga kepala sekolah, juga berbagi praktek baik, dan juga supaya bisa meningkatkan kompetensi saya akan belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya laksanakan, sehingga nanti bisa mencapai keinginan untuk menjadikan kelas itu menjadi kondusif dan menyenangkan bagi murid. Iya Pak, luar biasa sekali komitmen Bapak ya. Semoga Bapak bisa dengan lancar nanti untuk melaksanakannya. Untuk itu, adakah dukungan Pak dari pihak lain yang Bapak perlukan? Dukungan dari pihak lain tentunya yang bersangkutan dengan murid, yaitu orang tua murid. Jadi saya akan mencoba nanti berkolaborasi juga dengan orang tua murid, dan juga bisa juga dengan masyarakat kapan perlu. Oh iya Pak, bagus sekali Pak.
Semoga rencana Bapak ini berjalan dan lancar ya Pak. Untuk kedepannya supaya menjadikan kelas itu lebih kondusif, lebih menyenangkan, siswa menjadi semangat belajar, berperan aktif dalam pembelajaran, baik antara guru dan siswa itu terjadi interaksi yang responsif ya Pak ya. Oke, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Ya, perasaan saya ya rasanya sudah plong Pandi. Nah, masalah untuk akan kelasnya dan sekarang sudah mendapatkan solusinya dan saya ucapkan terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Syukurlah. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak ya. Kira-kira ada hal lain nih yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin cukup dulu Pak Andi. Ada kegiatan lain mungkin yang mau saya lakukan. Mungkin perbincangan ini sudah cukup lah. Terima kasih dulu untuk bantuannya Pak Andi. Iya Pak, sama-sama. Saya senang Pak mendengar cerita Bapak. Semoga kita bisa selalu berbagi ya Pak ya untuk bila ada masalah atau problem yang kita hadapi, kita bisa saling komunikasi untuk berbagi sama-sama dalam artian menemukan solusinya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak juga Pak sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa Pak. Iya Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.